Lorong wisata sebagai salah satu program yang diusung pemerintah Kota Makassar memiliki tujuan salah satunya untuk mengembangkan potensi UMKM di suatu daerah. Potensi UMKM tersebut berbagai macam, seperti kuliner, kerajinan tangan, bahkan di bidang pertanian. Daerah-daerah yang ditunjuk sebagai lorong wisata tentunya memiliki keunggulan masing-masing, dan keunggulan tersebutlah yang berusaha dikembangkan pemerintah kota bekerja sama dengan pemerintah setempat dan masyarakat untuk memajukan potensi tersebut. Salah satu tujuan dikembangkannya UMKM di daerah yang ditunjuk sebagai lorong wisata adalah untuk membangkitkan perekonomian di Kota Makassar setelah pandemi COVID-19 yang mengguncang perekonomian dunia, tidak terkecuali Makassar. Oleh sebab itu, pengembangan UMKM diharapkan dapat menjadi pondasi awal untuk kebangkitan ekonomi di Sulawesi Selatan, khususnya di Kota Makassar. Salah satu daerah yang ditunjuk menjadi lorong wisata adalah Kelurahan Timbungan Lompoa, Kecamatan Botoala, tepatnya di Jalan Kalumpang Lorong 9. Daerah ini disebut juga sebagai lorong penanggulangan inflasi. Di daerah ini ada banyak potensi yang dikembangkan, seperti pengelolaan sampah menjadi barang yang dapat digunakan kembali, usaha kuliner, dan yang paling menarik perhatian adalah pertanian yang dikembangkan oleh kelompok wanita tani di daerah tersebut. Dengan menggunakan lahan yang tidak terlalu luas, KWT di wilayah ini menanam berbagai produk pertanian seperti cabai, sawi, kangkung, padi, pakcoy, dan beberapa produk pertanian lainnya. Bukan hanya itu, di wilayah ini juga mengembangkan peternakan lobster air tawar dan budidaya ikan lele. Untuk hasil pertaniannya sendiri, saat ini sudah ada perusahaan yang membeli hasil pertanian mereka, khususnya tanaman pakcoy yang biasa diolah menjadi makanan capcay atau diolah menjadi makanan khas Korea kimchi. Yang unik dari pertanian di wilayah ini adalah cabai yang dibiarkan mengering di pohonnya. Ternyata hal tersebut sengaja dilakukan karena hasil cabai tersebut akan dibuat menjadi serbuk cabai yang harga jualnya lebih tinggi dibanding menjual cabai mentah tanpa diolah terlebih dahulu. Tak hanya di lahan yang telah disiapkan, warga pun menanam sayur-sayuran di sepanjang lorong tersebut dan hasilnya bisa dimanfaatkan untuk keperluan sehari-hari. Baru-baru ini Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto mengunjungi lorong wisata tersebut. Wali Kota sangat mengapresiasi apa yang dilakukan masyarakat di lorong tersebut dan meminta agar lahan-lahan terbengkalai di wilayah tersebut dapat dimanfaatkan dengan maksimal untuk melakukan kegiatan pertanian, mengingat di Kota Makassar lahan khusus pertanian sangatlah sulit didapatkan, terlebih di tengah kota. Selanjutnya, Wali Kota Makassar juga mengapresiasi camat, lurah, RT RW setempat yang terus memberikan pendampingan kepada warganya sehingga dapat memaksimalkan seluruh potensi ekonomi yang berada di wilayahnya. Wali Kota berharap warga dan pemerintah dapat meningkatkan kembali kerjasama dan kolerasinya agar tujuan utama diadakannya lorong wisata ini dapat tercapai. Camat Botoala juga sangat mengapresiasi warganya yang memiliki inisiatif untuk membuat lahan pertanian tersebut, terlebih lahan tersebut diprakarsai oleh swadaya masyarakat setempat sendiri. Ini dihususkan dibentuk untuk kondisi inflasi sehingga lorong ini dibuat untuk menjadi lorong pengendali inflasi. Jadi di dalamnya itu ada tanaman yang sifatnya pangan sebagai bagian dari cara kita untuk hidup terlibat secara langsung di dalam lorong usaha itu mengendalikan inflasi. Terus untuk persiapannya Pak, apa saja yang sudah dilakukan warga sekitar sini Pak untuk persiapan lorong wisata ini Pak? Banyak sudah disiapkan, semuanya sudah disiapkan, baik pembibitannya dibantu oleh ini ibu dari Ketahanan Pangan yang melakukan pembimbingan penanaman dari berbagai produk tanaman, cabai, sawi, aquaponik, bayam, dan lain-lain yang sudah diadakan di kawasan ini. Oke, terakhir mungkin Pak, sejauh ini Pak, kendala apa yang dihadapi Pak dalam pelaksanaan lorong wisata ini Pak? Saya kira kendala-kendala tidak terlalu berarti, tinggal sebenarnya
tinggal merasakan terus ya partisipasi masyarakat, dan itu sudah dilakukan oleh Dewan Lorong. Jadi ada Dewan Lorong yang mendrive semua lorong wisata yang ada di Kecamatan Pontianak. Mereka bertanggung jawab terhadap semua kegiatan di lorong-lorong ini, termasuk bertanggung jawab memberi edukasi, sosialisasi, menjaga aset, menjaga properti yang ada dalam lorong wisata, sehingga diharapkan lorong wisata ini dapat menjadi lorong yang dapat meningkatkan pendapatan warga dalam lorong. Menurut rencana, lorong wisata ini akan diresmikan bersamaan dengan hari ulang tahun Kota Makassar pada 9 November nanti, dan nantinya program lorong wisata ini akan menjadi salah satu program unggulan pemerintah Kota Makassar.